Oke, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang geometri bidang ruang part 1. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan belajar tentang volume kubus. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep volume, kemudian balok, prisma segitiga, dan tabung. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu kubus. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kubus, saya akan mereview sedikit kembali tentang konsep volume. Oke, konsep volume. Nah, pada video beberapa sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang konsep luas ya. Konsep luas, jadi misalkan konsep luas itu menunjukkan persegi, banyaknya persegi di dalam sebuah bidang datar. Nah, kali ini kita berbicara tentang konsep volume. Kalau luas misalnya di sini satuannya 1 cm, 1 cm, maka satu persegi ini disebut dengan luasnya disebut dengan 1 cm persegi. Nah, berbeda dengan konsep luas, untuk konsep volume, maka perhitungannya adalah satu kubus kecil ini disebut 1 cm kubik. Jadi misalkan di sini panjangnya 1 cm, yang ini juga 1 cm, dan tingginya juga 1 cm, maka volume dari kubus kecil ini disebut 1 cm kubik atau 1 cm pangkat 3. Nah, inilah konsep volume. Jadi satu kubus kecil seperti ini dengan panjang sisi 1 cm itu disebut 1 cm kubik volumenya. Itu tergantung dari satuan yang digunakan. Kalau menggunakan kilometer berarti kilometer kubik, kalau menggunakan meter berarti meter kubik, dan seterusnya. Oke, jadi ini disebut satu satuan dalam kubik. Nah, bagaimana kalau kubusnya luas, panjang sisinya lebih dari 1? Misalkan ini memiliki 2 ya, berarti anggaplah ini 2 meter. Oke, 2 meter yang panjang sisinya semua sama. Kalau kubus itu semua panjang sisinya sama, berarti ini 2 meter, tingginya juga 2 meter. Oke. Nah, kalau mau menghitung berapa banyak berapa volume dari kubus ini, maka kita cukup menghitung berapa banyak kubus-kubus kecil yang ada di dalamnya. Coba kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kubus kecil di dalam kubus ini. Sehingga bisa kita katakan bahwa volume kubus ini adalah 8 meter kubik. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau semakin besar kubusnya, pas tentu panjang sisinya juga semakin besar, ya kan? Dan itu akan melelahkan kalau kita hitung satu persatu seperti ini. Makanya untuk memudahkan kita cukup menghitung luas permukaannya. Misalkan ini panjangnya 3 meter, kemudian ini panjang sisinya juga 3 meter, dan tingginya juga 3 meter. Nah, dalam hal ini, satu permukaan seperti ini itu terdiri dari 9 kubus kecil, ya kan? Oke, jadi 9 kubus kecil ini diperoleh dari 3 dikali 3, ya kan? Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, berapa kali berulang seperti ini? Sebanyak 3 kali juga. Ini kan ada 3 lapis ya. Lapis kedua dan
lapis ketiga. Berarti dikali dengan 3 lagi. Jadi ini 9 dikali dengan 3 berarti hasilnya 27. Jadi volumenya adalah 20 meter kubik atau 27 meter pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi seperti inilah konsep dari volume. Jadi banyaknya kubus-kubus kecil yang ada di dalam sebuah kubus atau di dalam sebuah bangun ruang. Oke, kalau bangun ruangnya berbentuk seperti kubus seperti ini, berarti untuk memudahkan lahirlah adanya rumus volume kubus, yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi cukup dikalikan sisinya sebanyak 3 kali. Oke. Atau bisa juga kamu cukup menghitung satu luas permukaannya, kemudian dikalikan dengan berapa lapis. Misalnya ini kan permukaannya ada 3 kali 3 9 ya. Berarti berapa lapis? Ini ada 3 lapis, berarti dikali 3 lagi. Seperti itu. Nah, itulah konsep dari volume. Nah, ini untuk kubus. Nah, dari sini, dari konsep volume ini, kita bisa menemukan konsep volume dari bangun ruang yang lainnya. Oke, kita pindah dulu ke balok. Oke, untuk balok, mirip dengan konsep kubus yang tadi, oke, yang menghitung berapa jumlahnya kubus-kubus kecil yang ada di dalam, maka pada balok juga sama, caranya sama. Jadi kita menghitung berapa banyak kubus-kubus kecil yang ada di dalam sini. Nah, misalnya di sini ada sebuah balok dengan panjang sisinya ini 3, anggaplah 3 cm ya. Kemudian di sini sisi berikutnya ada 2 cm dan tingginya juga 2 cm. Nah, kalau kita mau menghitung berapa volumenya, kita bisa melihat dari banyaknya kubus-kubus kecil. Di lapisan pertama ada 6, ya kan? Lapisan kedua juga ada 6, berarti totalnya ada 12. Jadi volume dari kubus ini adalah 12 cm kubik. Oke, kalau dimasukkan kembali, ini akan menjadi sebuah kubus. Sebuah balok. Nah, seperti inilah konsep balok. Nah, untuk memudahkan, kalau baloknya semakin besar, maka kita bisa menggunakan rumus balok, rumus volume balok, yaitu luas satu permukaan. Misalnya permukaan ini kita permukaan berarti 3 kali 2 ya. 3 kali 2 dikali dengan berapa lapis? Ini kan ada 2 lapis, berarti dikali 2. Atau dengan kata lain, luas alas dikali tinggi. Atau bisa juga kalau dalam balok itu biasa menggunakan istilah panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke. Nah, inilah volume dari balok. Jadi tidak perlu menghitung satu persatu kubus kecilnya ya, cukup menggunakan rumus ini. Nah, bagaimana kalau balok itu kan sebenarnya merupakan prisma segi 4. Nah, saya akan lanjut menjelaskan tentang prisma. Apa sih sebenarnya prisma itu? Jadi prisma adalah bangun ruang yang salah satu bagian ujungnya itu sama dengan ujung yang lain. Jadi misalnya di sini alasnya di bawah sini berbentuk persegi panjang, di atasnya juga berbentuk persegi panjang. Berarti dia memiliki alas dan penutup yang sama. Oke. Berarti itu disebut prisma. Kalau bentuknya persegi 4 berarti disebut prisma segi 4. Kalau bentuknya segitiga disebut prisma segitiga. Nah,
konsep ini, dari konsep volume balok ini berkembanglah menjadi volume prisma dengan rumus yaitu sama, yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Jadi cukup menghitung berapa luas alasnya. Misalnya luas permukaan alasnya ini kan berarti ini 3, di sini juga 1, 2, 3, 4, 3 kali 4. Berarti luasnya yang satu permukaan ini adalah 12. Berarti luas alasnya sama dengan 12. Nah, berapa kali berulang ini 12? Ini kan 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Berarti volumenya atau tingginya sama dengan 6. Berarti 12 dikali 6. 12 kali 6 sama dengan 6 kali 2 berarti 12. 6 kali 1 6, 72. Jadi 72. Kalau misalkan ini meter berarti sentimeter lah ya, sentimeter kubik. Oke, jadi ini sentimeter, ini sentimeter. Nah, kalau luas alas berarti dia belum kubik karena baru luas permukaan, berarti dia menggunakan sentimeter kuadrat. Nanti kalau sudah jadi volume baru dia akan menjadi kubik. Oke, seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan rumus volume prisma ini, kita bisa mencari volume model-model prisma yang lainnya. Jadi bukan cuma prisma segi 4, bisa digunakan untuk prisma segitiga dan prisma-prisma yang lainnya. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana kalau dia modelnya seperti prisma segitiga. Oke, prisma segitiga. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada dasarnya prisma segitiga itu memiliki alas yang berbentuk segitiga. Oke, jadi ini segitiga. Kemudian penutupnya juga bentuknya sama, segitiga. Nah, karena volume prisma tadi sama dengan luas alas kali tinggi, maka untuk prisma segitiga, luas alasnya adalah, karena alasnya segitiga berarti 1/2 alas kali tinggi, ini tinggi segitiga ya, dikali dengan tinggi prisma. Nah, ini tinggi prisma, atau dalam bahasa Inggris height. Jadi inilah luas alas untuk volume, inilah rumus volume prisma segitiga. Pada dasarnya adalah luas alas dikali tinggi. Oke. Nah, sebagai contoh saya akan berikan contoh di sini. Ini ada sebuah prisma dalam kondisi berbaring ya. Kalau prisma yang ini kan dia berdiri. Ini ujungnya segitiga. Ujung yang satunya juga segitiga, otomatis ini adalah sebuah prisma ya. Intinya prisma itu ujung yang satu sama ujung yang lainnya itu sama. Oke, berarti volume dari prisma ini adalah 1/2 alasnya 4. Oke, 4 dikali tinggi dari prisma, tinggi dari segitiga ini adalah 3, berarti dikali 3. Kemudian dikali lagi dengan tinggi dari prisma tersebut, berarti dikali 11. Hasilnya sama dengan 4 kali 3 itu 12, dibagi 2 6, 6 dikali 11 berarti 66 cm kubik. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke yang terakhir, bagian terakhir yaitu tabung. Nah, bagaimana ini tabung? Kalau kalian perhatikan, tabung itu memiliki alas berbentuk lingkaran. Oke, berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari R. Sehingga pada dasarnya tabung juga merupakan sebuah prisma. Tapi dia prisma yang berbentuk lingkaran, yang alas dan penutupnya itu berbentuk lingkaran. Oke. Jadi volume tabung itu juga bisa mengacu ke volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi.
Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti kita menggunakan rumus luas alas lingkaran, yaitu VR kuadrat dikali tinggi. Nah, sebagai contoh, di sebelah kanan ini ada sebuah tabung yang jari-jarinya 4 meter, kemudian tingginya 10 meter. Berarti volume dari tabung ini adalah, anggaplah P kita menggunakan 22/7 ya, 22/7 dikali R pangkat 2, R-nya sama dengan 4 meter, berarti 4 pangkat 2 dikali 10. Oke, kita kalikan. 22/7 dikali 4 pangkat 2, 16. Oke, dikali 10. Hasilnya sama dengan 22 kali 16 dikali 10 sama dengan 3520 dibagi 7. Nah, inilah volumenya, meter kubik atau meter pangkat 3. Oke. Nah, ini P-nya bisa tergantung dari soalnya ya, bisa 3,14, bisa 22/7. It depends on the question ya. Oke, jadi seperti itulah konsep volume. Nah, ini video part 1 saya cuma menjelaskan sampai tabung. Nah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang volume piramida. Kemudian ada piramida segitiga, piramida segi 4, kemudian ada tentang kerucut dan juga bola. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi kalau kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini ke teman-teman yang sedang belajar geometri, khususnya bangun ruang. Semoga mereka juga paham tentang konsep volume, terutama volume kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 4, dan tabung. Dan sampai ketemu di video selanjutnya yang akan membahas tentang piramida, piramida segitiga, piramida segi 4, kerucut, dan juga bola. Oke, goodbye dan selamat belajar.